Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Tuhan memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat sehat walafiat, sehingga pada bulan yang mulia ini Allah sampaikan kita untuk menghirup udara di bulan puasa, di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena tanpa nikmat-nikmat Allah tersebut, mungkin saja kita salah satu yang terbaring di rumah sakit atau terbujur kaku di dalam kuburan. Dan karena nikmat Allah tersebutlah kita juga bisa merasakan ibadah di bulan Ramadan yang belum tentu dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lain yang mungkin saat ini tidak Allah berikan nikmat-nikmat tersebut. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Rasulullah SAW serta keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya yaumul kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat fillah, ikhwah fillah, sembari menunggu azan maghrib untuk berbuka puasa sejenak, akan saya ceritakan dua kisah sahabat Rasulullah yang memiliki nama yang sama namun nasib yang berbeda. Siapakah dia? Ya, dia adalah Tha'labah bin Abdurrahman, dan yang kedua adalah Tha'labah ibni Hatib al-Ansari. Mengapa dikatakan berbeda? Tentu karena perilakunya sehari-hari dan akhir hayatnya. Yang pertama adalah Tha'labah ibni Abdurrahman, yang tak lain adalah merupakan pembantu Rasulullah SAW, yang mana suatu ketika Tha'labah melewati rumah salah seorang wanita Ansor, dia tak sengaja melihat seorang wanita itu sedang mandi di rumahnya. Lantas Tha'labah yang melihat kejadian tersebut sangat ketakutan hingga ia pergi ke luar kota Madinah, dan ia tidak kembali, sehingga selama 40 hari Rasul merasa kehilangan dan mencari ia. Karena merasa kehilangan ini, Rasulullah SAW mengutuslah dua sahabat yang tak lain adalah Umar bin Khattab dan juga Salman Al-Farisi untuk menemui Tha'labah. Namun sesampainya di sana, ternyata Umar bin Khattab dan juga Tha'labah tidaklah menemui Umar bin Khattab, dan Salman Al-Farisi tidak menemui Tha'labah. Yang ditemui adalah orang lain yang mana kebetulan orang tersebut bertemu dengan Tha'labah, sehingga disampaikanlah kepada Umar dan Salman Al-Farisi dari orang tersebut bahwa kondisi Tha'labah seperti ini. Akhirnya mereka menyampaikan kepada Rasulullah SAW, hingga akhirnya Rasulullah SAW memberikan kabar kepada Tha'labah, yang mana Tha'labah saat itu sangat ketakutan lantaran tidak mau bertemu Rasulullah SAW. Akhirnya sampai suatu ketika Tha'labah akhirnya mau bertemu Rasulullah ketika seorang utusan kembali menemui Tha'labah. Tha'labah akhirnya bertemu Rasulullah itu karena Tha'labah bertemu Rasulullah SAW dengan satu syarat, yakni ketika Rasulullah SAW sedang sholat, sehingga ia berani bertemu dengan Rasulullah SAW di hadapannya. Hingga akhir ceritanya, yakni adalah ketika Tha'labah bin Abdurrahman ini dia sangat ketakutan sehingga turun ayat sampai dia sakit. Padahal Allah sudah memaafkan dia sampai dia sakit hingga akhirnya wafat. Ketika sebelum wafat Allah menurunkan ayat lagi tentang dia, dan Allah mengatakan bahwa dia sudah diterima taubatnya, hingga akhirnya dia menghembuskan nafas terakhir. Adapun kisah yang kedua adalah tentang Tha'labah ibni Hatib, yang mana sama-sama yang telah kita dengar dari guru-guru kita selama ini, bahwa dia adalah seorang yang sangat miskin. Karena saking miskinnya, ia hanya memiliki satu sarung kain atau satu kain sarung yang ia pakai adalah sehari-hari untuk sholat berjamaah di masjid bersama Rasulullah dan para sahabat. Hingga suatu ketika Rasulullah ini kaget ketika Tha'labah setelah setiap habis sholat berjamaah, Tha'labah ini lantas langsung pulang ketika selesai salam. Bukannya berzikir bersama Rasulullah dan para sahabat, namun ia langsung pulang saja, tidak berpamitan ataupun tidak bersalaman, ataupun tidak berzikir terlebih dahulu setelah selesai sholat. Lantas Rasul tangkap tangannya dan Rasul berkata padanya, "Wahai Tha'labah, apakah kebutuhanmu tidak banyak?" Lantas Tha'labah menjawab,
"Wahai Rasulullah, sesungguhnya kebutuhanku sangat banyak. Namun di rumah istriku sedang menungguku, karena sarung yang aku pakai ini aku bergantian dengan istriku, karena aku hanya memiliki satu sarung." Lantas Sa'labah di situ meminta didoakan oleh Rasulullah SAW agar dia diberikan kekayaan harta yang banyak. Lantas Rasulullah menolak dan Rasulullah berkata, "Bukankah yang sedikit itu dan disyukuri lebih baik daripada yang banyak, namun kamu tidak kuat?" Lalu Sa'labah kemudian pulang karena Rasulullah menolak mendoakannya. Lalu kemudian keesokan harinya Sa'labah kemudian mencoba lagi kepada Rasulullah untuk didoakan agar diberikan harta kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang kedua kalinya Rasul juga menolak dengan mengatakan hal yang sama. "Bukankah yang sedikit itu lebih baik dan disyukuri daripada yang banyak, namun kamu tidak kuat?" Dan keesokan harinya Sa'labah pun meminta kembali kepada Rasulullah untuk didoakan. Akhirnya Rasul dan Sa'labah sebelum didoakan oleh Rasul mengucapkan kata, "Demi zat yang aku berada di genggamannya, jika aku berada dalam kekayaan, niscaya aku akan bantu orang-orang yang miskin." Namun Rasulullah di situ tertegun dan Rasulullah akhirnya mendoakan dia. Dan akhirnya Rasulullah mengabulkan permintaannya hingga Rasulullah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah kekayaan kepada Sa'labah." Dan Allah pun mengijabah dengan cara Rasulullah memberikan ternak kepada Sa'labah, dan ternaknya itu kemudian berkembang pesat hingga akhirnya menghasilkan ternak yang banyak, dan sehingga Sa'labah ini sibuk dengan ternaknya hingga dia yang tadinya setiap hari bersalat berjamaah, namun ketika salat berjamaah itu dia yang tadinya salat berjamaah dia kemudian tertinggal jamaahnya 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, bahkan tidak sholat jamaah sama sekali, sehingga hanya 1 kali sepekan, yakni sholat Jumat saja dia sholat berjamaah. Dan suatu ketika Rasulullah SAW mengutus putusan kepada Sa'labah dengan memberikan surat, yakni untuk dimintakan zakat. Namun seolah Sa'labah itu berlagak bodoh, dan juga Sa'labah ini seolah tidak mengerti apa maksud yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Padahal jelas Rasulullah SAW dan sahabatnya ada memintakan zakat kepada orang-orang yang mampu untuk diberikan kepada orang-orang yang kurang mampu. Dari hal tersebut Sa'labah menolak, sehingga Rasulullah itu kesal dan Rasulullah berkata, "Celaka Sa'labah." Hingga suatu ketika Rasul kembali mengucap pelantaran kekikiran dari Sa'labah, hingga Rasulullah SAW mengucap lagi, "Celaka Sa'labah." Hingga akhirnya Rasulullah ketika Sa'labah mendengar kekesalan Rasulullah SAW tersebut, Sa'labah ini dia tidak, hingga akhirnya ketika Rasulullah SAW mengucap hal tersebut, Sa'labah ini hatinya terbuka, sehingga dia merasa, hingga suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan hal tersebut, Rasulullah sungguh kesal kepada Sa'labah lantaran kekikirannya. Sa'labah pun merasa kemarahan Rasulullah, hingga akhirnya ia menghadap Rasulullah SAW untuk menyerahkan zakatnya. Namun zakatnya tidak diterima oleh Rasulullah SAW. Kemudian di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, di zaman Utsman bin Affan tidak diterima sama sekali oleh mereka zakat dari Sa'labah, hingga akhirnya Sa'labah wafat dan tidak mengeluarkan zakat sama sekali. Bayangkan pemirsa, jika kita yang mampu atau kita yang kurang mampu. Bayangkan pemirsa, jika kita yang mampu tidak mengeluarkan zakat sebagaimana Sa'labah mestinya, nah kita mungkin akan termasuk orang-orang yang celaka sebagaimana Sa'labah tersebut, yakni Sa'labah bin Hatib, bukan Sa'labah bin Abdurrahman. Mengapa? Karena perintah zakat ini setara dengan perintah sholat. Karena perintah zakat ini sama dengan perintah sholat dan digabungkan ayatnya. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dia selalu berdampingan satu sama lain, tidak berpisah, tidak memisahkan antara sholat dan zakat, namun satu kesatuan. Ketika Anda mengaku muslim, Anda harus juga berzakat, bukan hanya mengerjakan sholat. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan hendaknya kita meniru Sa'labah bin Abdurrahman, bukan Sa'labah ibni Hatib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.